yang dia melakukan seperti itu istrinya hamil. Karena apa? Kalau sedekah ini apa? Salah satu juga penyebab gugurnya doa. Dan apa? Sedekah ini juga untuk apa? Untuk mengurangi sakit. Jadi kalau misalkan orang sakit, banyak-banyak sedekah, insya Allah sembuh dari sedekah. Dan katanya beliau juga, ya tidak apa-apa sih naruhnya 1.000 itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi naruhnya 1.000 kitanya, ya Allah gini ya kebanyakan. Naruhnya 1.000 tapi mintanya banyak. Jadi saya jawab. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Ini salah satu teguran buat kita, buat umat muslim, khususnya apa? Banyaknya meninggal ulama. Apa? Ini adalah mendekati akhir-akhir zaman. Salah satu tanda-tanda akhirnya akhir-akhir zaman ini, maksudnya mau deket-deketnya apa? Dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu dengan apa? Akhirnya dicabutnya ulama. Dan mudah-mudahan kita jadi salah satu orang-orang yang selamat dan dikumpulkan bersama mereka. Alhamdulillah kita dikumpulkan di majlis syawal, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan untuk bisa hadir majlis-majlis seperti ini. Dan memang kadang ini apalagi hawa sekarang ini awalnya orang sakit. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan sama Allah dan kita bisa menghadiri majlis ini. Dan majlis-majlis seperti ini juga bisa jadi bisa jadi dapat daya tahan tubuh. Bisa dijauhi dari penyakit-penyakit nyamuk. Misalnya dikasih penyakit itu dijauhi nyamuk. Karena apa? Karena kalau kita dikasih penyakit itu apa? Itu berarti apa? Salah satu cara Allah untuk mengurangi dosa kita. Dan banyak hal-hal yang seperti untuk mengurangi dosa kita seperti apa? Hadir-hadir seperti ini. Dan kita lihat kalau misalkan orangnya banyak sakit berarti banyak dosa. Ya tapi alhamdulillah dia apa? Dicintai oleh Allah meskipun dia banyak dosa. Kenapa? Karena dia dikasih penyakit sama Allah, dikasih sakit sama Allah apa? Supaya mengurangi dosa-dosanya dia. Dan ini kadang orang dikasih sakit ini bukan cuma mengurangi dosa. Kadang apa? Buat terkurang buat kita. Titik akhir musuh makanya anugerah kita. Kasarannya seperti itulah. Allah ngasih peringatan buat kita apa? Kita dikasih sakit supaya apa? Mendeteksi sesuatu aja ngelakuin visual mendeteksi tak elok sih. Kayak gitu. Dan alhamdulillah kita tidak hanya maksudnya apa? Tidak hanya sakit saja. Kita di hadir-hadir majelis seperti ini bisa membersihkan kita dari dosa. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan kita bisa istiqomah menghadiri ini. Dan meskipun kadang memang dan orang zaman sekarang ini dan bisa hadir setiap hari, ya bisanya hadir seminggu sekali. Nah kalau seminggu sekali seperti sekarang ini hitungannya apa? Sedikit. Karena apa? Karena di zaman sekarang, di zaman yang fitnah di mana-mana, kita seharusnya menghadiri lebih banyak majelis. Karena akan tetapi kita banyak dari tanggungan dari kita dan bisa hadir majelis yang banyak. Dan bagaimana? Dan tidak apa-apa kita bisa menghadiri seminggu sekali kita menghadiri majelis istighfar seperti ini. Apalagi kita bukan hanya menghadiri majelis istighfar dan kita menghadiri majelis ini mendengarkan kalamnya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Dan menghadiri seperti ini apa? Kita sedikit saja kalau hitungannya orang sekarang ini sedikit ya, seminggu sekali orang hadir, apalagi cuma malam, bukan seharian kita hadir majelis, cuma malam. Itu pun cuma 1 jam setengah, 2 jam lah paling lama. Itu apa? Itu termasuk buat zaman sekarang itu sedikit. Kalau zaman dulu iya di mana-mana majelis apa segala macam, akhir saya semua Masya Allah. Itu pun banyak masih orang-orang yang berbuat dosa, tapi tidak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang udah namanya zaman fitnah.
zaman di mana semua maksiat itu ada zaman. Dan Allah ini kayak menunjukkan, apa maksudnya membuktikan kalam-kalamnya di Al-Quran itu. Nanti hari akhir ini, nanti akhir zaman ini, nanti di Quran banyak dijelaskan. Akan tapi apa? Banyak kita tidak tahu, tidak paham. Karena apa? Karena kita kurang menelaah Al-Quran. Padahal Allah sudah mengingatkan kita tentang akhir zaman ini. Dan bagaimana kita menghindari fitnah akhir zaman ini dengan menghadiri seperti ini. Meskipun sedikit tidak apa-apa. Seperti kalau kalian muhaddad, ghalil da'in khairun min katsirin mubtadi'. Apa kata yang muhaddad? Sedikit tapi terus menerus tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi terputus. Karena apa? Sedikit demi sedikit ini seperti apa ya? Seperti air mengikis batu. Contohnya seperti air yang jatuh di batu. Dikit setetes. Akan tapi apa? Nanti ke batu ke bolong ini menandakan apa? Kalau istiqomah itu bisa. Apapun bisa kalau istiqomah. Meskipun sedikit pengakuannya, tapi apa? Terus menerus. Itu insya Allah apa? Bisa merubah hati kita, bisa merubah nasib kita, hidup kita. Kadang orang itu tidak semuanya senang tuh ada uang enggak. Kadang orang itu bahagia, tenang hatinya. Kenapa? Karena itu dikasih ketenangan sama Allah. Gara-gara apa? Kebanyakan hadir majelis seperti ini. Ada orang hidup seadanya, jadi petani yang segala macam, duduk di majelis tenang, enak. Dan salah satu nikmat Allah itu apa? Ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Kenapa? Kalau sudah tenang dua-duanya, apapun bisa jalan. Mau kerja apa jalan, mau itu jalan, semuanya jalan. Tapi kalau kita keluar, apa mau kita kerjakan? Ini tidak isu rumah, begini tidak bisa. Dan salah satu nikmat Allah itu apa? Tenangnya dua ini, pikiran sama hati kita. Jadi kalau sudah tenang dua-duanya pikiran kita, insya Allah jalan semuanya. Dan untuk menenangkan hati kita, mari kita dengarkan kalam Imam Haddad ini. Dan pertama-tama seperti biasa kita Fatihah dulu kalau saya minta. Fatihah lalu saya minta. Sebelum membuka kita lihat dulu seperti niat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wan naf'a wal intifa'a wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa dalalata ila huda wa ittiba'i khair wa biwajhillah wa qurbihi wa tawabihi subhanallah innallahi ta'ala dan wasallam liman barakas min hadan yang antara waslah yang bersyukur wa bila baitu rasulullah billah ajadallahu bi kulli karaman wa qadama musyridan antara wa bi wali san wa radun alam sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas bagaimana itu sholat Jumat, bagaimana itu afdoliyahnya sholat Jumat, bagaimana Rasulullah memperhatikan sholat Jumat lebih dari memperhatikan sholat jamaah. Dan apa kita sudah membahas waktu itu sholat jamaah itu seperti apa? Sampai orang, saya ingatkan lagi, Rasulullah SAW sampai ingin membakar rumahnya orang yang tidak mau sholat jamaah, dan rumahnya dekat masjid. Dan saya ingatkan lagi bahwa meskipun buta dan banyak halangan untuk pergi ke masjid, dan dia masih mendengarkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, masih disuruh diwajibkan oleh Rasulullah berangkat masjid. Saking perhatiannya Rasulullah akan sholat jamaah. Dan bagaimana perhatian Rasulullah akan sholat Jumat. Terlebih-lebih lagi Rasulullah di sini mengatakan Rasulullah lebih memperhatikan itu sholat Jumat. Dan dari kesunahan sholat Jumat
Qira'atu suratul kahfi wal iktharu min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaum al-jum'ah wa lailataha. Falaika bidzalika wa bil bukuri ila jum'ah. Wa qala dzalika antaru bil zawal aw ma. Walaysa min as-sunnah ta'khir salatul jum'ah hatta yawti nisful waqt aw nahwi. Bal sunnatul anfusuli awal waqt dhuhri kama kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Dan dari kesunahannya Jumat itu apa? Yaitu membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat dan malam Jumat. Malam Jumat itu bukan malam Sabtu ya, bukan. Tapi apa? Kamis malam Jumat. Itu disunahkan memperbanyak sholawat dan membaca surat Kahfi kapan? Apakah sekali? Apakah dua kali? Dua kali. Malamnya, malam Jumat membaca surat Kahfi dan pagi di waktu Jumat. Terserah pagi itu kapan? Hari Jumat itu terserah dari pagi Jumat sampai sore disunahkan baca surat Kahfi. Kalau belum baca, kalau sudah baca hari itu ya sudah dapat sunahnya. Dan apa lebih apa? Ya itu waktunya yang tadi itu dari malam Jumat sampai Jumat sore disunahkan juga Pak untuk memperbanyak sholawat. Dan yang saya pernah dengar dari Ustaz mungkin kalam ulama ataupun hadis, barang siapa yang membaca 80 kali sholawat sebelum Jumat, sebelum sholat Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama setahun. Seingatnya ada seperti itu, kalamnya itu. Dan hendaknya tidak disunahkan juga di dalam sholat Jumat itu bil bukuri, maksudnya pagi-pagi datangnya ke masjid. Maksudnya dahulu awal ya ini berangkat awal ke masjid. Dan di dalam waktu masjid itu, maksudnya waktu pergi ke masjid itu, waktu sholat Jumat itu ada tingkatannya. Kalau misalkan jadi ada tingkatannya dari subuh sampai waktu zawal. Waktu zawal sudah hilang. Waktu afdoliyah bukur ini, maksudnya apa? Waktu afdoliyahnya berangkat awal Jumat. Dari dijelaskan di kitab-kitab fikih bahwa dari subuh sampai sepertiga itu kayaknya jam 8 atau jam 7. Jam 8. Dari subuh sampai jam 8 itu kalau kita berangkat dan iktikaf di masjid seperti dihitung kita sedekah unta. Dari jam 8 sampai jam 9 kita berangkat dan iktikaf di situ seperti dihitung kita sedekah kambing. Dari jam 9 sampai jam 10 itu kita berangkat itu seperti kita dihitung sedekah ayam. Dari jam 10 sampai zawal, sampai sebelum zawal dihitung dihitung sedekah satu telur ayam. Dan setelah zawal ada hilang itu punya hilang itu berangkat awal itu hilang, pahala berangkat awal itu hilang. Dan mengapa seperti itu? Karena malaikat itu kalau sudah setelah zawal, setelah azan pertama itu sudah maksudnya sudah dari gerbang itu sudah ke masjid. Dan hari Jumat itu malaikat dari subuh itu sudah standby di gerbang, ngelihat ini nyatet siapa yang sholat Jumatnya awal yang isya lanjut catat dari sampai zawal. Catat sama malaikat-malaikat ini siapa yang telat biasanya, itu catat sama malaikat. Ini sedangkan sama ini misalnya. Nah gitu. Pas kita orang datang malaikatnya sudah ada ya, kita tidak catat itu kebaikannya itu. Makanya setidaknya kita datang di Jumat itu sudah berdoa. Tidak masalah dihitung. Kalau kita tidak kekurangan uang, cuma kita datang awal. Dan kadang orang tuh mikir sedekah ini ngurangi uang. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa kita sedekah ini ngurangi uang? Kadang ini dalam sedekah kita ini misalkan kita sedekah sama orang, apalagi yang orang membutuhkan. Memang kita dapat pahala dan orang itu kadang tidak melihat.
Iya orang pahala tapi duitku kurang. Kan kadang orang kayak gitu. Enggak. Kalau Allah mau dibalas 10 kali lipat dibalas sama Allah. Akan tapi kita tidak tahu itu kapan. Kadang Allah langsung spontan ngasih, kadang Allah nanti berapa tahun kemudian nanti ngasih, dan kita nggak sadar. Nah itu apa? Akan sodako kita. Lihat orang-orang yang sodako, yang sering sodako, mana pernah miskin? Tidak ada. Orang sodakohnya pertama kali 2.000. Nanti habis itu supaya punya rezeki lagi 10.000. Tidak pernah ceritanya orang sodakoh jadi miskin, tidak pernah. Karena apa? Sodakoh itu nambah pahala, nambah duit kita. Jangan salahkan kadang sodakohnya apa? Ya Allah, anak itu aku sodakoh minggu ini, kok dalam ya? Jangan gitu. Berarti kita mengharapkan dari sodakoh kita dibalas langsung sama Allah. Ya kita mengharapkan dari sodakoh ini kita mengharapkan pahala. Insya Allah akan dibalas sama Allah. Tidak tahu itu kapan ya, tidak tahu. Tidak hanya berupa uang. Kadang tiba-tiba ya berupa kita orang bercukupan, dapat kemudahan dalam hidup. Itu bisa kita dapat balasan dari sodakoh kita. Bukan hanya uang, balasannya itu banyak. Kesehatan kita, pahala kita dikurangi, pahala kita ditambah, dosa kita dikurangi. Kita tidak tahu. Nanti barangkali kadang apa? Kadang sodakoh ini bisa saja kita sodakoh Rp1.000. Nanti di akhirat nanti dihitung itu sodakoh. Itu yang bikin kita masuk surga. Bisa jadi. Dan harus kita sholat 1.000 rakaat tidak. Imam Nawawi yang beliau pengarang kitab apa segala macam beliau mengarang kitab, sekali waktu ada nyamuk hinggap di tintanya beliau diamkan sampai nyamuk itu kenyang, akhirnya pergi, akhirnya itu terus lagi. Apa? Karena perbuatan Imam Nawawi itu langsung saat itu juga didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu perbuatan remeh, biarkan nyamuk untuk minum. Hal yang sekecil itu, hal yang seperti itu bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Imam Nawawi kitabnya sudah banyak sampai AKW Imam Nawawi. Kenapa? Saking asiknya sama itu, saking asiknya sama karena kitab. Dan paling sedikitnya engkau pergi kata Imam Haddad sebelum zawal. Dan bukanlah sunnah kata Imam Haddad orang yang mengakhirkan sholat Jumat sampai akhirnya duhur. Bukan seperti itu. Masuknya waktu duhur disunnahkan saat itu juga diadakannya sholat Jumat kan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi apa? Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama kali duhur, maksudnya masuknya waktu duhur langsung Nabi laksanakan sholat Jumat. Yang melaksanakan sholat Jumat bukan sholatnya, yaitu azan. Setelah itu khutbah langsung dilakukan semua sama Rasulullah SAW. Yaitu di awal duhur, kan tidak disunahkan di akhir duhur. Waktu rahimahullah hasanal isgha' wa istima' khutbah wal wa'id wa taghyir ma tasma'u wa istish'ar li nafsika annaka maksud wal muqatab bidzalik. Dan jadilah wahai orang yang dirahmati oleh Allah, engkau adalah paling bagusnya memperhatikan dan paling bagusnya orang yang mendengarkan. Mendengarkan apa? Khutbah. Jadi apa? Mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah itu dengan khusyuk. Bertihan atas bau dan melakukan apa yang kita dengarkan dari khutbah tadi itu. Wastis'ar fi nafsika anta maksudul muqaddam dzalika. Dan engkau merasa bahwa khotib ini sedang menasihatimu dan engkau merasa bahwa dirimu ini hina. Sampai merasa dirimu ini jelek sampai apa? Sampai orang kalau sudah merasa jelek dirinya
tidak merasa dirinya tidak sombong apa segala itu dia akan gampang untuk menerima nasihat. Maka karena beliau mengatakan, engkau kalau misalnya mendengar khotib ini seakan-akan khotib itu menasihati kau langsung. Dan apa? Seakan-akan kau merasakan seperti anak orang jelek, anak orang hina, banyak dosa kayak gitu. Supaya kita gampang untuk menerima nasihat itu. Dan apa ya? Tadi pembahasan masalah sedekah. Salah satu sedekah yang paling afdol itu apa? Di hari Jumat. Jadi afdol kalau misalkan di hari biasa kita mendapatkan pahalanya misalnya 1, kita sedekah lagi di hari Jumat pahalanya jadi double, jadi 2. Gitu. Jadi kalau misalnya waktu-waktu afdol itu seperti perkataannya waktu itu apa? Saya dengarkan oleh Syekh Ali Jabir ceramah, beliau mengatakan apa? Salah satu waktu yang afdol itu juga yaitu apa? Sedekah waktu subuh. Setelah sholat subuh kita sedekah. Tapi jangan sedekahnya kita waktu subuh sudah sholat subuh muter dolei pengobesian. Mungkin ada terpun semua. Kayak begitu caranya. Kita taruh kotak di samping kita. Kita niatkan untuk segala kita niatkan apa misalkan, ya Allah akan pilih hidup mana tenang lancar. Setiap sedekah itu kita niatkan doa atas nama. Setelah sudah full baru masuknya ke pengemis gitu. Bukan nanti ada tuh masalah kalau mau kita cari pengemis. Pengemis saya dekat ya. Dan itu dan beliau mengatakan, saya pernah memberi saran kepada orang yang istrinya tak pernah hamil. Beliau mengatakan. Dan beliau mengatakan itu untuk diniati itu supaya istrinya hamil, supaya alhamdulillah 6 bulan kemudian dia melakukan seperti itu, istrinya hamil. Karena apa? Kalau sedekah ini apa? Salah satu juga penyebab kabulnya doa. Dan apa? Sedekah ini juga untuk apa? Untuk mengurangi sakit. Jadi kalau misalnya orang sakit, banyak sedekah, insya Allah sembuh dari sedekah. Dan katanya beliau juga, ya tidak apa-apa sih naruhnya 1000 itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi naruhnya 1000 kitanya, ya Allah gini ya kebanyakan. Naruhnya 1000 tapi mintanya banyak. Jangan ribut. Saya jawab. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Dan apa ini salah satu teguran buat kita, buat umat muslim, khususnya apa? Banyaknya meninggal ulama. Apa? Ini adalah mendekati akhir zaman. Salah satu tanda-tanda akhirnya akhir zaman ini, maksudnya mau deket-deketnya benar apa? Dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu dengan apa? Dicabut itu bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang-orang yang selamat dan dikumpulkan bersama mereka. Kami berikan mengkaram ta'akhuru ba'dul aswat wa hiram minal ladina tajibu alaihim jum'an anil majibi ilaiha. Dan katanya ada bid'ah yang munkar itu adalah apa? Maksudnya sesuatu yang baru dan yang munkar, katanya ada mengakhirkan orang-orang yang pasar, mengakhirkan sholat Jumat. Jadi apa? Dia lebih memilih jualannya ini, jualannya ini daripada kerjanya ini, daripada sholat Jumat. Ini adalah orang-orang yang bid'ah, katanya yang mengatakan. Dan orang-orang seperti ini harus kita tegur. Dan kadang-kadang ini bukan banyak, tiap Jumat. Dan hari itu anak jalan dengan hati yang sedih. Karena apa? Anak tidak punya kemampuan. Setiap Jumat anak jalan ke masjid sampai orang jualan di mana-mana. Waktu khutbah. Bukan waktu khutbah, waktu anak jalan. Itu anak yakin sudah waktu khutbah, meskipun dia khutbah di situ. Waktu khutbah dia masih jualan. Padahal
orang apapun perlakuannya, kalau sudah namanya azan kedua haram. Dia jalan ke masjid, dia mau ngapain, mau wudhu, haram semua. Kalau sudah azan kedua. Karena apa? Azan kedua itu sudah diwajibkan kita duduk mendengarkan khotib. Kecuali satu, sholat tahiyatul masjid. Itu dah apa? Kita mengerjakannya waktunya itu sampai khotib mau sholat. Itu saja perlakuan yang haram. Kalau kita niatkan sholat yang lain haram. Hanya yang diperbolehkan itu adalah sholat tahiyatul masjid. Dan anak pernah tanya sama Ustaz anak, Ustaz kalau misal itu kan sholat sunnah banyak ada yang digabung. Bagaimana kalau misalnya kita gabung dengan Qobliyatul Jumat? Bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa, akan tapi apa? Niat awalnya tahiyatul masjid. Jadi jangan dikedepankan niatnya Qobliyah, jangan. Jadi tahiyatul masjid dulu kita niatkan, baru Qobliyatul Jumat. Itu saja perlakuan yang setelah azan kedua yang diperbolehkan. Selainnya haram. Kita jalan ke masjid, kita apa lagi? Jadi apa? Setidaknya kita azan pertama sudah ada di masjid. Wa yajibu ala walatil umur ayyahmiluhum ala dhalik wa yu'aqibu min takhalluf minhum al-jum'ah ba'da ta'rifihim al-idhar. Dan wajib atas orang, maksudnya siapa? Atas pemerintah, maksudnya atas yang berkuasa di daerah itu, untuk apa? Untuk membawa mereka, maksudnya apa? Untuk negur mereka untuk bawa masjid itu. Wajib untuk mereka yang berkuasa, kayak misalkan di sini RT-nya, ya wajib untuk mereka, untuk RT-nya itu manggil-manggilin Jumat ke sana. Dan apa? Wajib untuk menghukum mereka yang mereka tidak mau dengar, tidak mau pergi Jumatan. Itu wajib untuk apa? Untuk orang yang berkuasa di daerah itu. Ya seperti misalkan RT-nya atau RW-nya atau apa itu wajib untuknya. Dan tidak ada melarang wisata yang ada liulatil umur pintar kendalikan mayaji majra. Dan tidak ada keringanan bagi apa? Bagi yang berkuasa di situ tidak mengerjakan seperti itu. Kalau misalkan dia tidak mengerjakan, tidak menegur orang-orang seperti dia, dosa seperti mereka. Meskipun dia mau datangnya sebelum subuh, tapi dia tidak menegur orang-orang, misalkan warga-warganya, dia tidak menegur apa? Tidak menegur, tidak sholat Jumat, dia dosa. Seperti orang-orangnya itu. Kenapa? Karena ulatul umur ini pemerintah misalnya, yang berkuasa itu apa? Dia nanggung dosa-dosa kita juga. Apa? Karena dia wajib apa? Karena kewajibannya dia itu apa? Untuk membenarkan rakyatnya. Itulah salah apa? Itu kewajibannya pemimpin. Wala hammallahu amri ibadihi la yulhum fi sya'iratihi. Dan tidaklah Allah memilih penguasa kecuali dia harus mengerjakan, harus apa? Mendirikan apa-apa yang disyariatkan oleh agama. Dan apa? Dan mendirikan fardu-fardu dan menjauhkan dari keharaman-keharaman. Bukan hanya dirinya ya, akan tapi juga warganya. Dia harus menggiring warganya kepada kesyariatan, menggiring kepada ini apa namanya? Kebaikan dan apa? Menjauhkan mereka dari keharaman-keharaman. Jadi wajib untuk apa? Yang pemerintah yang berkuasa di situ. Contohnya seperti apa? Misalnya di kampung sini, di kampung sini banyak orang apa segala macam. Di sudut sana ada yang buka kilas, terus ada alkoholnya buat minum-minum di sana, tempat relaksasi di ujung. Yang dapat dosa siapa? Yang minum di sana, yang buka di sana, dan yang berpuasa di sini. Dia tidak apa-apa, dia tidur kabar sama istrinya, tapi dia tidak negur. Dia kena dosa juga, sama seperti mereka yang lakukan. Kenapa? Dia bertanggung jawab untuk memperbaiki keluarganya.
Jadi apa? Tanggungannya orang tua, tanggungannya pemerintah itu berat. Sampai-sampai apa? Sahabat tidak ojo itu. Dulu zaman dulu pertama kali apa? Waktu Rasulullah SAW meninggal, di masa itu umat Islam kebingungan, siapa yang akan memimpin kita, siapa yang akan memimpin kita. Akhirnya tuh bingung mereka. Ada Umar ada sahabat namanya Abu Allah lupa namanya, ada Sayyidina Umar. Setelah itu datang mereka, jadi pembesar-pembesar Quraisy ini, pembesar Islam datang di dalam satu tempat musyawarah. Siapa ini? Dan ada yang ngomong ini gila. Rasulullah baru meninggal itu sudah mau kayak gini. Lalu apa lagi? Banyak yang kira-kira itu. Lalu bagaimana lagi? Kalau misalnya tidak ada yang mimpin umat Islam, ada tuh kacau. Tidak ada ini, ada tuh bencar lagi jadi kafir lagi. Gimana ini supaya menjaga umat Islam? Ya itu ya apa? Ada tuh kita ambil satu pemimpin. Ada tuh Sayyidina Abu Bakar datang, dipegang tangannya Sayyidina Umar sama sahabat, lupa namanya, Abu Sufyan. Beliau ini dipegang, diangkat kedua tangannya. Siapa yang nanti orang mau pilih? Ini atau Sayyidina Umar bin Khattab? Yang pertama. Setelah itu apa? Sayyidina Umar sama sahabatnya yang dipegang sama Sayyidina Abu Bakar katakan diangkat tangannya Sayyidina Abu Bakar, ya sudah, Sayyidina Abu Bakar semua setuju. Ada itu Sayyidina Abu Bakar yang jadi pemimpin. Dan mereka yang jadi pemimpin bukan keinginan mereka. Anak jadi pemimpin enak ini ya. Tidak. Dulu zaman dulu itu, maksudnya di zaman sahabat, pemimpin tidak dibayar. Kalau sekarang tidak kan, malah rebutan jadi pemimpin. Tapi mereka tidak mengerjakan kewajiban. Itu apa yang atas? Jangan kan belum sampai neraka sudah sampai kubur sudah sakit. Kenapa tidak mengerjakan kewajiban? Alhamdulillah kita. Jadi apa? Jangan sampai kita meskipun jangankan jadi pemerintah ya. Jadi atasan itu sudah jadi tanggungan kita. Misalkan ya, ada yang kerja di perusahaan, pertama jadi pegawai, tiba-tiba diangkat jadi ketua, misalnya ketua pegawai. Nah, itu ketua pegawai itu wajib tanggung jawabnya dia apa? Bukan tanggung jawab buat kerja saja, sholatnya ya apa, ininya ya apa, itunya ya apa, makannya ya apa ini. Kalau tidak dosa ya. Jadi jangan kira gampang, jangan enak jadi pemimpin dulu. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Nanti yang dipimpin oleh kita, kalau misalkan kita menyia-nyiakan dia, nanti di hari akhirat, di yaumul qiyamah di kubur untuk kita. Ini ya Allah, pemimpin anak, jangan lupa, tidak pernah dikenal dan ini dan itu. Jadi tanggungan pemimpin itu. Jadi jangan gampang, kalau sudah misalkan dikasih kedudukan oleh Allah, jangan gampang meremehkan dan harus kita mengerjakan kewajiban. Kami tamam muhafadzah. Wa taratan masalah dunia ala wujudi qadar mubah tamil dalika wala haqqa bihi wallahu a'lam. Wa man tamam muhafadzah ala salatul husna muhafadzah ala waratibah sunaniha lakinna busyari ala salatu wassalam ila fi'liha wa salatu wa ba'daha. Setelah membahas salat Jumat, beliau membahas salat nafil, salat sunnah. Dan dalam sempurnanya untuk menjaga salat yang ada, yaitu apa? Menjaga rawatib. Rawatib itu tahu ya, salat rawatib yaitu salat qobliyah dan ba'diyah. Yang salatnya itu memang disunnahkan dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengerjakannya itu apa? Sebelum sholat atau dikatakan apa? Sholat qobliyah dan ba'diyah. Wa dzalika li anna nawafil jawab lil fardh kama warad. Dan sesungguhnya kata yang ada apa? Sholat sunnah itu adalah nembel sholat fardu yang sholat fardu seperti yang diriwayatkan. Wa idza waqa fi fardiyah naqsul wa ikhtilal syar'i wala khusyu'a wala hudur wal muwaidat dzalika kana tamaman dzalika sholat.
Dan kekurangan yang seperti apa yang ditempel oleh sholat sunnah ini? Yang ditempel itu adalah kita tidak di dalam hati kita tidak hadir dengan sholat itu, dan kadang tidak khusyuk di dalam sholat itu. Maka maka kekurangan inilah yang ditempel oleh sholat sunnah. Bukan kadang orang sholat kan sholat asar, sholat isya misalnya, sholatnya 3 ditempelnya sama sholat sunnah. Itu bukan tempel namanya. Wis bolong tidak bisa ditempel lagi. Harus disempurnakan dulu sholatnya. Kadang di dalam yang ini juga ditempel untuk sholat sholat sunnah. Yaitu kadang kita dalam hati kita ragu, ini pada lika segala macam. Nah itu nanti bisa ditempel oleh sholat sunnah. Waman lam takun wal muslihat lidzalikal ikhtilaf. Waman lam takun lahu nafilah baqiyat fardhon nafisa. Pada jawab azim mawud bihi ala dzalika tilka nawafil. Dan apa katanya? Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah, maka sholat fardunya itu pasti bolong-bolong, maksudnya kurang. Dan dia meninggalkan kalau meninggalkan sholat sunnah berarti dia tidak mau pahala yang azim dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada awal syai'in yuhasib al-amal sholat. Dan diriwayatkan bahwa pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Fa idza wajadna naqisa yugham guru al-manna nafilah takunnya sholat. Dan jika waktu kita dihisab katanya ada, maka kalau misalnya ada yang kurang sholat fardunya, maka yang hisab tuh yang dilihat di hisab tuh disuruh lihat ada nggak sholat sunnah yang buat nempel kekurangan ini katanya. Wahai rawatib ma'rufah masyhurah. Dan rawatib di sholat rawatib yaitu yang sholat subuh dan bagiannya adalah sudah masyhur, sudah orang-orang sudah tahu. Dan tubuh sahabat kita dilihat dan sudah tidak usah diajarkan lagi, orang sudah paham semua yang namanya gobliyah dan bagian. Ini mungkin zamannya beliau, bukan zamannya kita. Ya toh. Tapi alhamdulillah mungkin yang hadir di sini tahu apa itu gobliyah dan bagian dan kapan saja waktunya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insyaallah yang sedikit ini bermanfaat, bisa kita amalkan di rumah kita. Dan perhatikan juga yang namanya sholat Jumat. Dan jangan sampai dalam keluarga kita jualan waktu sholat Jumat. Alhamdulillah kita. Karena orang-orang seperti ini yang bisa kalau misalnya masih bisa kita atasi keluarga kita bisa nasihati. Mudah-mudahan jangan sampai di keluarga kita ada orang-orang yang disifatkan jelek oleh ada. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi rabbana wa lana rabbil alamin ya rabbi faqina wa faqina wa barizna wa qina wa qina wa qina rabbi wa rabbina wa rabbina rabbi wa rabbina Ya Rabbana tarabna bi'anna tarabna wa annana asrafna ala asrafna fatub alayna tawbah tafsir bi kulli tawbah wasturna awati wa la minirrahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا من نادى بابتسام منا بالمصطفى رسول
نهض بكل سور بالمصطفى رسول نهض بكل سور بالمصطفى رسول نهض بكل سور صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه ذات قصد ربي والحمد لله بالبر والتنائي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا كريم الإحسان لك علينا من إحسان لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا بحمدك وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من والاه تبارك ربنا وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أختم يومي بخير وشهري بخير وسنتي بخير وعمري بخير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم